Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo semua, kenalin, aku Safa Agnia. Di sini aku mau nyeritain pengalaman teman aku yang berasal dari salah satu pondok pesantren yang ada di Banten. Pesantren tuh terkenal dengan kemistisannya ya. Karena pesantren tuh kan asrama tempatnya santri-santri belajar. Dan pasti banyak dari mereka yang ngalamin hal-hal mistis. Dan cerita kali ini datang dari salah satu santri pondok pesantren tersebut. Kita sebut aja dia si J. Si J ini punya 3 orang teman. Nah, 3 orang temannya itu satu kamar sama dia di pesantren itu. Jadi satu kamarnya tuh ada 4 orang. Nah, 3 orang temannya ini teman baik si J. Waktu itu lagi zaman-zamannya COVID, pesantrennya tuh diliburin sekitar beberapa bulan. Nah, tapi yang diliburinnya tuh cuma kamar si J ini karena 3 orang teman si J ini kena COVID. Sementara si J enggak. Selama diliburin, mereka si 4 orang ini masih chatan kayak biasa. Masih asik lah, chatan kayak temen gitu biasa. Nah tapi si J ini tuh selama di rumah bener-bener gak tahu apa-apa, gak tahu kabar apa-apa. Nah setelah itu H-5 pas mau masuk pondok, 3 orang temen si J ini dikabarkan meninggal dunia. Kamar si J ini digantiin lah sama teman-teman baru. Ngegantiin posisi 3 orang temennya si J yang meninggal itu. Tapi ternyata waktu si J balik ke pondok tuh, itu belum waktunya masuk. Jadi ya teman-teman barunya pun belum masuk dong. Dan selama itu, si J belum tahu dan belum sadar kalau 3 orang teman sekamarnya tuh udah meninggal. Karena ya si J masih ngelakuin aktivitas kayak biasa sama 3 orang temennya itu. Dan yang meninggalnya pun masih gak sadar kalau mereka udah meninggal. Tiap malam tuh mereka selalu ngegangguin si J kayak kasurnya berisik, kamarnya berisik. Pokoknya aktivitas-aktivitas rutin yang mereka lakuin tuh pasti digangguin. Dan setelah anak-anak baru masuk pun, mereka selalu ngegangguin si anak-anak baru itu. Di setiap jam tahajud, mereka tuh selalu ada tidur di sebelah anak-anak baru itu. Si J baru tahu kalau temen-temennya udah meninggal setelah digangguin. Pasti sedih dan gak nyangka juga karena bayangin aja lo tiba-tiba kehilangan 3 teman sekaligus. Dan lo gak sadar kalau temen lo itu udah meninggal, bahkan masih bisa ngelakuin aktivitas kayak biasa sama arwah temen-temen lo. Sedih, takut, semua campur aduk. Dan gak cuma itu, waktu itu pun di asrama cowok, mereka lagi pada sholat subuh, dan salah satu santri ada yang lihat si almarhumah itu ngelewat. Jadi mereka tuh masih sering berkeliaran bahkan
sampai ke asrama cowok.